وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا جزير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال. شرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu utekang kaping 3 hukum melihat wanita. Yang ketiga iku nazruhu oleh ningali rojul, melihatnya seorang laki-laki, ila zawati maharimihi, maring piro-piro wadon mahrami rojul, pada wanita yang mahramnya rojul, binasabin sebab nasab, au rodoin utawa rodok sepersusuan, au musoharatin utawa kemorotuan atau mertua, au amatihi utawa budake ya si rajul, al muzawwajati kang wis den nikahake, yang sudah dinikahkan. Faya juzu mongko iku wenang maka itu boleh apa ayang zuro yen to ningali sapa rajul, untuk melihat sapa rajul, fima ing dalem barang ada kang liyani apa ma, boleh melihat pada sesuatu selain ma ing barang sesuatu bainas surrati kang ana ing dalem antarane udel, pusar, waruk batilan dengkul dan lutut. Ammal ladziana utawi perkara, adapun sesuatu bainahuma kang tetep ing dalam antarane surra warukbah, yang di antara surra warukbah, fayahrumu mongko iku haram apa nazruhu oleh ningali ya si rajul,
Apa nadruhu oleh apa nadruhu ningali allazi, apa melihat allazi. Jadi yang ketiga sekarang, bagaimana seorang laki-laki melihat seorang wanita, hukumnya bagaimana? Ditafsir, ada 7 model kemarin dijelaskan. Yang ketiga adalah bagaimana hukumnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang itu masih mahramnya. Mahram itu siapa? Yaitu wanita yang tidak boleh dinikah. Itu namanya mahram. Seperti ibu, nenek, keponakan, bibi, itu semuanya adalah mahram. Lah mahram itu ada sebab 3. Satu binasabin, karena nasab. Nasab itu baru ada ketika terjadi pernikahan, itu nasab. Kalau tidak terjadi pernikahan, maka tidak ada yang namanya nasab, kecuali ibu yang melahirkan. Meskipun dia tidak menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia berzina, terus punya anak, nasabnya tetap pada seorang ibu, tapi tidak kepada ayah. Tidak kepada ayahnya, tapi kalau kepada ibunya tetap. Mengapa? Karena salah satunya adalah seorang anak itu dalam tanda kutip hakikatnya sudah meminum darah dari seorang ibu. Seorang wanita ketika dia tidak hamil itu rata-rata kan haid, rata-rata adalah haid. Lalu kemana darahnya wanita ketika dia hamil? Kok dia itu ketika sudah hamil kok tidak haid? Kemana darahnya? Nah, ternyata itu sudah diolah oleh Allah yang mestinya itu menjadi darah, tapi menjadi sebuah nutrisi, ya, menjadi nutrisi untuk bayi lewat plasenta itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang yang mulai mengandung anak, entah laki-laki atau perempuan, itu seorang ibu. Makanya tidak bisa seorang anak itu terus dia itu pisah dengan ibunya, tidak bisa. Bagaimanapun kelakuan ibu, bagaimanapun kelakuannya ibunya, ibu tetap ibu. Kalau sudah menikah kemudian punya anak kita, bagaimanapun kelakuannya ayah kita, ibu kita, ibu ayah tetap ibu ayah. Tidak ada kok terus itu dulu bapak saya, tidak ada. Kalau memang dari hasil pernikahan yang sah. Jadi kalau mereka itu loh, seumpamanya mereka itu adalah orang yang ahli maksiat, wis wong sing bejat kelakuannya zamane, dia itu ahli narkoba, dia suka bunuh orang, dia suka zina, dia suka melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah. Bagaimanapun itu tetap ayah kita, itu tetap ibu kita. Ibu kamu seorang mucikari, ibu kamu seorang wanita nakal, wanita jalang yang menjual dirinya, itu tetap ibu kamu. Kalau kita ketemu tetap wajib untuk mencium tangannya. Tapi yang kita tidak suka itu adalah akhlaknya, adalah kelakuannya. Kalau badannya ibumu tetap ibu, ya masih ada kewajiban untuk mencium tangan. Dialah yang memberikan makan kamu mulai kecil ini. Kalau kamu ngomong dia telah membuang saya mulai saya kecil, bagaimanapun kamu tetap dilahirkan oleh ibumu. Ibu saya mau membunuh saya, tapi Allah berkehendak lain, ibumu masih tetap ada. Tetap itu adalah wasilah adanya kamu di dunia. Maka jangan sampai kita itu melupakan kebaikan. Apalagi ibumu itu yang merawat kamu, yang mendidik kamu, ngasih makan kamu, ndulang kamu, sing mencret mungkin sampai jibrat ke badannya, yang muntahmu itu mengenai wajahnya atau
cucunya. Yang kebaikannya itu luar biasa hanya karena mungkin kamu sekarang itu sudah kaya, sudah besar, ibumu tetap orang yang tidak punya, terus kamu malu. Atau terkadang di pondok oh bapaknya datang bawa mobil, wah bangga ini, terus nanti ada yang bapaknya itu sini terus nggawa beras, bawa apa kopi ae wis piring kabeh, terus kami itu malu dengan adanya ayahmu. Berarti kan gak ono bedane barek maling kondang ya. Ya, enggak ada bedanya dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuh. Zaman kita dulu pondok itu ya masih banyak orang-orang yang ngirim ke pondok itu pakai bawa beras digotong gitu ya. Bawa iwak asin, kopi ae wis rada kaya buntut tikus, ada orang tua yang gitu. Kadang anak untuk pondok ndawablek, terus bapak yang ngono terkadang sungkan. Ya jangan sampai. Apapun yang ada di kedua orang tua kita itulah yang terbaik untuk mereka. Jadi kita tidak usah ikut-ikut, kecuali kalau mereka melakukan kejelekan, melakukan apa sesuatu yang maksiat, mungkin kita bisa ingatkan. Tapi untuk hormat kepada orang tua kita tetap wajib hormat bagaimanapun keadaan orang tua kita. Siapa tahu ibumu seperti itu kelakuannya semuanya, terus kami itu kalau datang cium tangannya, siapa tahu dia itu terharu, dia itu terus nanti dia itu sadar dengan itu. Ya terkadang kamu mondok dibiayai oleh ibumu ayahmu dari pekerjaannya itu, kan ada juga orang yang seperti itu. Karena seorang yang ada di tempat-tempat atau yang melacurkan diri itu terkadang memang ada yang karena gaya hidup, tapi terkadang ada yang karena terpaksa. Jadi karena terpaksa dijerumuskan atau apa, dia mau kerja di Malaysia, ketemu orang Malaysia nggak genah, akhirnya dijerumuskan jadi wanita nakal. Atau ke Papua jadi wanita nakal di sana, itu banyak. Nah, balik ke sini. Jadi nasab itu hanya muncul ketika nanti ada pernikahan yang sah. Anak hasil zina itu tidak ada nasab kepada bapaknya, tapi nasabnya kepada ibunya. Maka harus dilihat nasabnya ini. Aurodoin atau sepersusuan. Hati-hati kalau kamu nikah ternyata dijodohkan oleh orang tuamu dan kamu mau menikah dengan seorang perempuan yang itu masih tetanggamu, itu hati-hati. Apalagi kamu di kampung. Kalau di kota mungkin relatif aman, tapi kalau di kampung ini yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Jangan-jangan dulu istri kamu itu adalah rodok, saudara rodokmu. Karena di kampung itu sudah biasa. Nanti kalau ke sawah anaknya ditinggal kan. Kalau ini mau ke kebun anaknya ditinggal, kan dititipkan sama saudaranya di rumah. Nanti kalau nangis bingung, tahu ada tetangganya yang punya anak yang hampir sama umurnya, terus ditetei sama ibu kamu. Karena ibu kamu ini tetangganya. Karena umur kamu dengan dia itu mungkin tidak terpaut jauh seumpamanya. Hati-hati. Jok-jok engko mari rabi sudah sama cocok, ternyata dulur rodok. Ini hati-hati. Dulu pernah kejadian di teman saya itu. Jadi sudah nikah, sudah malam pertama selesai, terus ketika dia itu ke rumah mertuanya, dia di rumah dia tidak pernah cerita. Cuma ketika di rumah mertuanya cerita. Karena orang tuanya ini orang desa, lugu, tidak tahu, tidak paham rodok apa-apa, tidak tahu. Cuma ngomong, alhamdulillah cung, seneng. Sampean jadi mantu saya seneng. Dhisik iku bojomu iku yang ngono, istrimu itu dulu gitu. Kalau saya tinggal ke sawah itu, kalau dia nangis tak susukan sama ibumu, tak susukan sama ibumu, disusukan sama
Ibunya yo kaget dek lu. Kok bojoku nyusu nang ngene ibuku. Lah ping pinten niku? Ya bolak-balik nang sawah mari ngono terus nangis mesti disusunya nang ngene ibumu. Kalau begitu terus bagaimana? Berarti kan dulur rodok. Akhirnya sowan ke Al-Maghfurlah Mbah Yai Fakih. Yai niki pripun? Ini kita sudah nikah sudah beberapa hari. Nggih, ternyata nembe baru diketahui bahwa istri saya ini adalah pernah menyusu kepada ibu saya. Dan sudah berkali-kali nyusunya karena mertua itu kalau ke sawah itu agak lama, nanti dititipkan sama tetangganya, nanti kalau nangis disusukan kepada emak saya. Dawuh Yai lho berarti lak rodok, Jong. Nggih Yai. Lah niki pripun? Jarene Yai, lha piye maneh ya kudu mok pegat wong iku dulur rodokmu. Bagaimana lagi ya harus dipisah karena itu adalah saudara rodokmu, saudara sepersusuanmu. Kalau kamu teruskan padha wae kon barek ngeloni dulurmu. Ya, nek terus nelak padha barek ngeloni siapa saudaranya, bagaimana ya harus bisa nganten anyar kon bisa kayak bodoh senenge kon bisa karena itu saudara rodok. Makanya hati-hati nih nikah oleh cedek-cedek, hati-hati. Au musauharatin utawa krono dadi kemorotuan karena mertua kamu lihat mertuamu itu yang boleh dilihat apa aja. Kamu nanti sama ponak-ponakanmu dari istri itu bagaimana yang bisa dilihat itu apa saja. Nah ini. Jadi orang yang masih mahram dari 3 jalur itu nasab, rodok atau musaharo, atau kamu punya budak yang sudah kamu nikahkan dengan laki-laki lain, maka kamu boleh melihat ma baina surra ila rukbah, dari pusat sampai ke ini ke lutut itu boleh. Jadi ma fi ma ada baina surra war rukbah. Jadi selain ma baina surra war rukbah, selain lo yang kurang boleh melihat ma baina surra war rukbah selain. Jadi kalau itu masih mahrammu, maka kamu tidak apa-apa di rumah kok terus itu saudara-saudaramu aja seorang perempuan kok terus pakai maaf baju yang segini atau baju yang seksi lu boleh-boleh aja. Apalagi untuk suaminya boleh. Jadi wanita muslimah itu kalau di luar ya tutup betul, tapi kalau untuk suaminya ya enggak apa-apa kan, masih gawa you can see ya oleh. Iya, pakai baju-baju sing melepet ya oleh. Sing penting pantes kan ngono. Ngono bojomu lompemmu mari dadakne nggo pakaian sing melepet ya kayak lepet ngono lah kira melotot kabeh ngono. Ya pokoknya dilihat suami itu indah. Ya dilihat suami itu indah. Ojo malah kok menjijikkan. Ma baina surra war rubah. Ammal ladzi bainahuma fayahrumu nadruhu. Adapun yang antara surra dan rukbah ya haram melihatnya. Antara surra war rukbah maka itu adalah haram. Itu mahram-mahramnya. Warabi'u utai kang kaping 4 an-nadru iku ningali iku melihat ilal ajnabiyati maring wadon liya pada ajnabiyah. Ajnabiyah itu siapa? Wanita yang boleh kamu nikah, yaitu selain mahram. Jadi wanita yang boleh kamu nikah selain mahram. Teman sekolahmu yang bukan ada masih saudaramu. Saudara itu siapa? Yang mahram itu kan nanti hanya sebatas anak cucu itu kan, nanti terus saudara sekandung, terus siapa keponakan, ya wis iku sampai keponakan. Kok sepupu misanan itu sudah orang lain sudah boleh dinikah sepupu itu. Pemene 2 pupu, pemene 3 pupu. Enggak tahu bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Jawa kan misanan itu kan sepupu.
Nek minduan. Apa minduan? Nek menelu. Nah, no. Apa bahasa Malaysia nih? Mi, apa mi? Kamu kan orang Jakarta. Apa bahasa Indonesianya sepupu kan? Kamu punya saudara, nanti kamu nikah punya anak, terus kamu punya anak. Ini berarti kan kamu punya anak, mbakmu punya anak. Berarti ini nanti anaknya sepupu. Kamu sama anaknya paman kamu itu sepupu. Ya, kamu anaknya sama anaknya paman kamu itu sepupu. Gini. Ini Zaid nikah dengan Zaidah. Kemudian dia punya 2 anak, Ahmad dan Royan. Kemudian Ahmad menikah dengan Hamidah. Ini dengan Aisyah. Ini kan saudara. Terus dia itu punya anak. 1 jenenge Umar. Ini punya anak namanya Bakar. Berarti ini kan saudara kan? Kalau ini apa? Sepupu. Nah, sepupu. Sepupu. Kemudian Umar ini nikah dengan Umaroh. Ini dengan Bakroh. Nah, punya anak namanya Ali Baret Usman. Ali dengan Usman ini hubungannya apa? Apa? Dua buku. Ini anak jenenge Farid. Ini anak jenenge Fahmi. Farid bare Fahmi apa jenenge? Pancene bahasamu iku gak keren blas kok ya. Basa keren iku basa Jawa ya. Masuk 2 pupu, 3 pupu. Nah nanti kalau 2 pupu lah pada 2 paha ya. Di 2 pupu, 3 pupu. Kalau sama saya itu masih 4 pupu. Lah kok sampai 7 pupu 8 pupu. Kalau Jawa kan misanan, minduan, menelu loh, masih ada. Seorang laki-laki melihat wanita ajnabiyah li ajli hajatin nikahi, krono arahe kepengin nikahi, untuk menikahi. Hati-hati, memang dia ingin menikahi. Faya juzu mangko iku menang apa ya si an-nadhru li saksi maring wong suwiji. Maka melihat itu boleh bagi seseorang inda azmihi ing dalam nalikane niate. Jadi ketika ada keinginan kuat, azam itu keinginan kuat, azam itu keinginan kuat. Ala nikahi mra'atin ing ngatasi nikahi wong wadon, untuk menikahi seorang wanita. Apa an-nadhru apa ningali ilal wajhi maring wajah wal kafaini lan epek-epek loro minha saking ajnabiyah. Zahiron ing dalam jabone wa batinan lan jerone, sini sama sini. Wa illam ta'zan senajan orang ngizini lahu maring rajul sapa azzaujatu, sapa wadon kang bakal den nikahi, wanita yang mau dinikahi, fi zalika ing dalam mengkono-mengkono ni ngali. Ini yang ketiga, seorang laki-laki. Jadi yang keempat, seorang laki-laki itu ketika dia memang berniat untuk nazar, melihat kepada orang wanita, dan memang dia itu sudah niat untuk menikahi, maka dia itu boleh melihat wanita itu.
Boleh melihat kemana? Wajah dan kedua tangannya. Jadi mengapa hanya wajah dan kedua tangan? Li'annal wajha mir'atul badan. Karena wajah itu adalah mir'atul badan. Di wajah itu saja, dari wajah orang sudah bisa dinilai bagaimana keadaan badannya. Jadi karena kacanya badan itu adalah wajah. Dari wajah tok wis ngerti. Nih matanya iku sipit piye? Kalau matanya itu mata indah bola pimpong, nah, bunder kayak bola pimpong, oh itu biasanya manaan ngono. Itu ada, ono rumuse iku. Engko nek kon wis balik tak kandhani. Iki ono sing durung balik, Farid durung balik ya. Jadi li'annal wajha mir'atul badan, wajah itu seperti kacanya badan. Dari wajah itu sudah bisa dilihat. Nek mripate ngene, nek alise ngene, nek irunge ngene, nek lambene ndoweh ngene, piye modele, itu semuanya itu ada rumusnya. Itu ada rumusnya. Li'annal wajha mir'atul badan. Makanya boleh dilihat. Tapi mohon maaf, ini boleh melihat dan kamu tidak dosa. Kalau memang kamu itu memang punya azam betul ini menikahi dia itu. Kata Abu ya hati-hati, hati-hati. Terkadang itu ada orang itu ingin mempermainkan wanita. Hanya dia itu ingin melihat wajah seorang wanita, dia pura-pura mau melamar dia dengan nazar dulu. Itu orang sing model ngono. Delok mari ngono ditinggal, mari ngono delok maneh kepengin nikah, delok maneh tinggal maneh, delok maneh tinggal maneh. Itu dosa. Itu dosa karena niatnya sudah nggak benar. Ini yang tidak dosa adalah betul-betul melihat dia itu mau untuk menikahi. Kalau bukan untuk menikahi, buat main-mainan, itu dosa, tidak boleh. Nah ini kalau memang wanita ajnabiyah dan wanita itu ya memang dia itu seorang yang afifah, yang bisa menjaga agamanya. Nah, wedok-wedok saiki wis wajah ya ora ditutup, ya kan? Ya, terus rambutnya ya ora tau ditutup, bahkan sering memperlihatkan kemolekan wajahnya. Jadi kecantikan badannya. Nah, terus untuk apa kok terus nanti masih perlu untuk melihat wajah? Kan bendina iku ndelok wajahe pisan. Ya, ini adalah bagi orang-orang yang betul wanita itu afifah, menjaganya, yang betul-betul kami itu belum paham bagaimana. Jadi belum tahu betul. Makanya Islam itu sudah tidak maksa. Kalau mau nikah itu ya kalau cocok ya monggo, kalau tidak cocok ya monggo. Jadi kalau guru-guru kita sendiri tidak pernah maksa. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu ada wali mujbir. Wali mujbir itu adalah seorang wali itu berhak untuk menikahkan putrinya dengan siapapun yang dia itu mau tanpa konfirmasi dulu kepada putrinya, itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Dulu di Madura itu banyak. Jadi ono arek cilik iku wis dinikahno arek. Ada anak kecil dinikahkan sama anak perempuan tetangganya atau anak sama-sama anak kiai. Ini sudah dinikahkan sama ini. Zainal gini kano barek iki adik Fahmi zamannya, karena mungkin dulu sama-sama Maduranya samanya mulai kecil dinikahkan. Lu itu ada, saya tahu sendiri. Dulu itu kami di Langitan itu di keamanan. Ketika jadi keamanan lu ada kasus apa? Ada anak kecil, masih kecil, arek mekitik cilik, lulus MI dia mondok. Lulus MI dia mondok, masih kecil, anaknya kecil. Segini kurang masih kecil. Saat di sini ini masih kurang kecil anaknya. Lah, anak ini ketahuan keamanan ketika itu dia ke pasar Babat itu becak dengan seorang dari santri putri. Ya arek ya padha cilik mau dia cilik lho, iki sing arek wedok cilik maneh. Terus dia jalan-jalan nduk ngene di pasar tuh berdua, kemana cari kitab, cari ini berdua.
Akhirnya keamanan iki ndelok iki arek-arek endi ki Madura, sitoke Madura. Alamatnya kok beda. Alamatnya itu beda. Oh, berarti kan ini bukan apa? Bukan saudaranya ini berarti bukan saudara. Ditanya ternyata bapaknya pun lain, beda kan berarti. Di sidang, ketika di sidang jawabnya anak itu enak. Loh, enggak apa-apa, itu kan istri saya katanya. Itu kan istri saya. Loh, kok cuwilik kok wis rabi jadi? Iya, saya sudah nikahkan sama bapak saya. Dinikahkan sama dia. Saya mondok, makanya dia ikut mondok. Itu istri saya itu katanya. Waduh, ya keamanane ndowe, keamanane durung ono sing rabi tuwek-tuwek. Keamanane tuwek-tuwek durung rabi lha dhek iki cuwilik wis rabi. Ya wis sewanteh ngono areke. Akhirnya ya sudah apa-apa memang istrinya. Itu wali mujbir boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau guru-guru kita termasuk Abi itu enggak. Kalau Abi suruh lihat dulu, delok sih. Nah, lihat dulu. Wah, namanya nador, lihat dan dulu cocok apa enggak. Biasanya kalau orang Jawa kalau mau lihat itu bukan kok terus kon lungguh terus delok raine ngono ya ndak. Terus delok tangane, delok sih tangane, bukan gitu ndak. Ya, nanti kamu di situ terus sing akhwat ini suruh ngeluarkan makanan. Ini. Lah ngono, kamu wis ndelok ngelirik. Oh iya. Di depan kamu pawatan ndak lihat tapi kamu melihat lo ndelok ngene lho. Oh, jadi seperti itu biasanya kalau di Jawa. Dilihat, oh seperti ini. Nah, nanti ada lagi mak jumlahnya itu dipertemukan biar ngomong-ngomong. Caranya seperti itu, bukan kok terus nanti kamu khalwat berdua, enggak. Ya terkadang ku ono sing arek pondok kebablasan iku ya ono ustate ya terus akhirnya khalwat iku ya akeh. Jadi ada yang model tuh makanya ya ya semua kan bisa tergoda juga. Ada dulu ngajar mahasiswa-mahasiswi ya. Dulu pernah ngasih kajian ini. Modusnya pertama itu mahasiswinya tanya, "Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya ini?" Tanya gitu awal-awal tuh. Lama-lama ya urusan pribadi. Ya, lama-lama ya terus dadi bojone. Itu lama-lama. Ya awalnya ya tanya-tanya masalah agama. Lama-lama gimana? Studinya bagus apa ndak? Ini lama-lama tanya sudah punya pacar apa ndak? Lo tanya ngono akhirnya iku. Iki jenenge ustadz belarah ya iki kan. Jadi modus iki ya. Nazar itu boleh dengan syarat apa? Orang itu memang niat mau nikah, jadi boleh melihat wajah dan hanya kedua tangan. Jadi mengapa kedua ini? Karena ini annal wajha mir'atul badan, maka boleh. Ini bagi wanita-wanita yang afifah. Nah, sekarang banyak wanita yang sudah memajang wajahnya di medsos. Ya terus piye? Nadhore wis bolak-balik nadhor wajahnya. Cuma ya masih tetap dibutuhkan. Jangan-jangan wajah di medsos itu telah diedit. Nah, dengan edit yang sangat sadis umpamanya. Wong ireng kok dadi putih, apa wonge pipine kaya apa ini? Kaya jemblem, kawedhe kok malah tirus ngono malah. Ada seperti itu. Ya makanya nazar tetap perlu lah, tetap perlu bagaimanapun keadaannya. Jadi boleh melihat itu wa illam ta'zan lahu zaujah, meskipun calon istri itu tidak memperbolehkan. Sebetulnya boleh lagi kalau kamu tidak lihat, sebetulnya itu boleh kamu tidak lihat, cuma kamu punya mak jumblang itu yang sama-sama perempuan dengan dia, nanti dia yang tahu kebiasaannya. Teman di pondoknya dulu, oh arek iki mang api, akhlake api, wajah ini, delok kencete. Jadi salah satu itu disuruh lihat kakinya. Ngerti kaki? Ngerti kencet? Kaki kamu itu belakangnya kan ada otot besar itu. Nah,
Lihatan tungkakmu itu, dhuwure tumit kamu itu kan ada semon lah ono kabeh. Lah iku jenenge kencet, delok niku. Itu jenjang apa ndak? Lah engko nek ora ketok otote berarti lawemu. Ya kan? Berarti besar. Makanya perlu dilihat itunya dulu. Di jenjang apa ndak? Lah itu yang lihat siapa? Yang itu lihat adalah ini orang yang ketiga tadi itu. Kalau kamu sendiri tidak boleh lihat tuh. Nah, dalam kitab itu disarankan untuk melihat itu juga selain wajah dan kafen. Cukup wajah kafen loh ya. Nah, itu yang syariatnya seperti itu. Gak boleh kok lihat rambut, delok rambutnya piye. Ngelak melantrak. Wa illam ya'zan lahu zaujah fi dzalika wa yanzuru minal amati ala tarjihin Nawawi wa yanzuru lan ningali dan melihat sapa ya si rajul minal amati saking budak ala tarjihin Nawawi miturut pendapat Imam Nawawi inda qasdi khidbatiha ing dalam nalikane jo nglamar ya si amat ketika ingin melamar ya si amat ma ing barang yang duru kang oleh ningali sapa sira jelu ing ma minal khurrati saking wadon kang merdeka dari wanita yang merdeka wal khamisu kang kaping 5 iku an-nadru iku ningali lil mudawati krana arai nambani untuk mengobati faya juzu monggo iku menang apa nadrut tabibi apa oleh ningali tabib melihatnya dokter minal ajnabiyati saking wong wadon liya perempuan lain ilal mawadi maring pira-pira panggonan pada beberapa tempat allati kang yahtaju butuh sapa ya si tabib ilaiha maring ningali mawadi ilaiha maring ningali allati fil mudawati ing dalam nambani hatta mudawatil farji sehingga nambani farji sampai mengobati farji itu boleh wa yakunu ana apa zalika mengkono nazar iku bi khuduri mahramin iku ana ing ngarepe iku den tunggoni mahrame ditunggui mahram au zaujin utawa bojo au sayyidin utawa gustine wa alla takuna lan yen to ora ana iku hunaka ing dalem kono dalil ada di sana sapa imraatun sapa wong wadon tu aliju kang nambani sapa imraah ing ajnabiyah. Nah ini yang ketiga. Bagaimana hukumnya ketika ada seorang wanita itu nanti dia itu berobat pada seorang dokter. Ini kan tabib. Tabib itu kan kita bahas dokter dulu. Dokter. Abu yang bahas ini dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usra. Kata Abu ya hati-hati antara pasien perempuan dan dokter. Karena bagaimanapun dokter itu juga seorang manusia. Hukum asal dokter itu boleh kalau memang dia itu butuh untuk melihat badan wanita karena sakit, maka itu dia itu boleh melihat, nyentuh-nyentuh ini boleh, melihat boleh, hatta pada farjinya itu boleh. Nah, sekarang kalau seorang wanita mau melahirkan atau operasi itu kan melihat farjinya ya. Nah, itu secara fikih boleh itu karena memang untuk mudawah. Lah cuma pertanyaannya itu boleh dilakukan sendiri atau harus ada mahramnya yaitu. Itu semuanya boleh ketika di situ ditunggui oleh mahramnya. Nah terkadang dokter itu punya peraturan, enggak tahu itu memang SOP-nya seperti itu atau tidak. Yaitu apa? Pasien itu ketika dia itu
maaf dia itu berobat ke dokter, itu pertama kan di ini dulu sama dia dulu sama asistennya kan. Tapi nanti kalau dia periksa, keluarganya tidak boleh masuk, hanya dia yang boleh masuk. Nah ini yang hati-hati kan. Engko bojomu wong loro tok marek dokter, bojomu ayu pisan. Terus piye? Mestinya yang sakit sini, tapi dokter yang mek-mek sampai kene-kene barang. Loh itu ada loh banyak. Karena dokter itu juga manusia. Jadi makanya kalau istri kamu, anak kamu yang perempuan itu ke dokter, itu harus istrimu harus ikut. Kalau istrimu tidak ikut, kamu yang ngantarkan, ya kamu harus ikut masuk ke kamarnya dokter itu. Tidak boleh kamu di luar. Terkadang tidak boleh Pak. Sopo sing peraturan. Saya ini bapaknya, ini anak saya. Nanti kalau terjadi apa-apa sama anak saya, siapa yang tanggung jawab? Nah, siapa yang tanggung jawab? Paham ya? Ini kalau dengan dokter. Lah, untuk masalah maaf kelamin wanita, itu kalau memang nanti orang itu seumpamanya istri kamu itu punya penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin wanita dan ada dokternya dan dokter itu butuh untuk melihatnya, ya boleh, dengan catatan bihuduril mahram, di situ adanya mahram. Nah itu dengan catatan tidak ada dokter perempuan. Cuma yang aneh itu, yang aneh di Jawa itu, terutama di Malang ini yang saya tahu, dokter untuk alat kelamin, dokter yang khusus menangani kelahiran, SPOG ya, itu rata-rata itu laki-laki, bukan perempuan. Ya mbok kok dokternya sing bagian otak-otak ngono kok iki apa lanang. Enggak tahu. Iki apa setan itu buat seperti itu apa piye model itu. Tapi setahu kami itu yang paling banyak kalau berhubungan dengan alat-alat kelamin itu, nanti entah itu melahirkan ataupun nanti itu punya penyakit apa, kista ataupun yang lainnya, itu roto-roto yang nangani kok dokternya laki-laki. Ini loh permasalahan di situ akhirnya. Kalau perempuan tidak ada masalah, sama-sama perempuannya kan, dan itu secara agama pun boleh, yang penting ada mahramnya di situ. Lah ini baru dokter. Lah saiki piye ini dukun pijet atau orang yang ruqyah? Ini kan tabib. Apa bedane ahli ngruqyah marek tabib? Apa bedane dukun, maaf, dukun bayi, dukun pijit dengan tabib? Apa ini spa dan message, apa sing pijet itu bahasanya apa, bahasa Inggrisnya apa? Jadi masage ngono. Masage ya apa ya? Lah itu kan pijit. Itu kan pijit. Lah makanya hati-hati, ono uang meskipun di kampung itu seorang wanita menerima pijit laki-laki dengan perempuan. Makanya tak pesen nih, kau nek pijet-pijet toh, tapi sudah sampai sing pijet kau niku wong wedok. Jadi jangan sampai yang mijiti kamu itu perempuan. Meskipun wis tuwek, wong wedok iki duwe syahwat. Ya. Kamu sok kok tukang pijit, dadane kon nrimo mijeti pijet perempuan. Lah kon jemok tok iki lho gak oleh. Wong lanang kuwi menjadi wedok nyetrum, mesti nyetrum. Ndak mungkin gak nyetrum. Pemene wedoke nom ayu pisan terus piye? Mijeti ngene. Ya setrume kuat seru tambahan iku ya ayu tambah kuat seru. Makane kalau kamu pijit itu sing mijeti lanang apa wedok? Yo sampai aku ro kono ana pijet-pijet wedok kon tak gondol kan. Ndak boleh pijet laki-laki. Wong kon gak lapo-lapo kok bolak-balik pijet teh. Ya. Kalau pijet balik koncone lah sudah cukup diinjek-injek temennya. Mosok bolak-balik kemana pijet? Ya kaya kon niku ngerumput ae bendino. Wong sing ahli ngerumput gak tau pijet.
Pondok-pondok kok bolak-balik pijet. Nggak tahu. Kita itu dulu ya nggak pernah gitu, soalnya makan terkadang itu saya itu mikir loh kok no sekarang arek kok bolak-balik pijet ya. Pegel ya opo, arek mondok iki ora pegel. Karawan kalau habis mungkin ngecor, mungkin apa itu kan mungkin pijet ya. Tapi dulu pun kita habis ngecor wis cukup lah, sama teman-teman sendiri diinjek-injek temennya, nanti gantian itu wis cukup arek pondok mestine. Kecuali kalau kamu sakit atau habis jatuh itu dipijit ya maklum lah kalau itu. Tapi kalau dalam keadaan biasa mengapa kok bolak-balik pijet? Karena kita dulu tidak pernah pondok pijet, terus nanti tukang pijet itu tidak pernah ya. Sama sekali tidak ada. Ya karena memang ganti duit ketika itu. Maka kalaupun toh pijit seumpamanya gak boleh sing mijeti wong wedok meskipun wis sepuh, meskipun wis tuwek. Gak oleh. Karena bagaimanapun ketika bersentuhan itu pasti nyetrum, itu pasti ono setrum. Pemane kok dibuka kene ini terus piye kon mijit. Nah, sekarang ruqyah kan hampir sama juga. Jadi saya itu punya punya ijazah dari orang. Kalau orang itu kesurupan, bacakan ini terus nanti usapkan pada semua tubuhnya dari atas sampai bawah. Itu harus harus nyentuh kulitnya. Nah saya kira sing kesurupan wedok piye? Iya nek jemok sing mburi gak apa-apa, lah nek jemok sing ngarep. Ayo terus piye? Enggak harus melewati Gunung Merapi juga kan. Terus masuk terus ngene lho. Makanya hati-hati, terkadang ku yo ono arek sing dukun, kadang jadi dukun cabul gara-gara ngono iku. Ya. Jadi dia ngeruk-ya atau apa, terus nanti setannya kesini. Akhirnya malah tangannya sing ngeratok tekan dinding. Makanya itu harus hati-hati. Makanya diatur sama syariat. Ngene lho, kok nek dadi tukang ruqyah, kalau kamu itu jadi tukang pijit, kalau kamu tabib gini loh caranya mestinya. Ya, soalnya orang itu percaya mbak sampean, sudah percaya sama kamu. Apalagi ini ruqyah nggak kopiah putih, nggak jubah, koyo wis gak gelem wetok, gak gelem donya, padahal ngeragase ra karuan. Ya. Makanya harus hati-hati. Ya, karena mereka sudah pasrah sama kamu, terus percaya sama kamu, nah, itu yang terkadang itu setan itu masuk. Makanya lamun kok ngeruk-ya arek-arek perempuan atau apa ya wis dikasih minuman itu aja, gak usah kok jemok-jemok awake, apalagi yang itu maaf sensitif ya. Dan nanti orang itu bisa menuduh kamu dengan yang macam-macam, makanya hati-hati. Jadi lil mudawah. Jadi itu tadi yang posisinya bagaimana dia seorang tabib, bagaimana dia ketika dia seorang dokter, terus dia terapis atau dia ruqyah atau dia itu pijit. Maka pijit itu ya pijit sing lanang ya padha lanang. Di Jakarta kan banyak itu menjamur seperti itu. Ada pijit memang pijit itu laki-laki semuanya, ada yang perempuan semuanya. Nah saiki sing kon rono terus gejak sing menjadi arek wedok. Arek wayu-wayu pisan terus piye kon? Jadi mau rezeki ngono. Saya itu pernah ke Jakarta, kita naik kereta kan capek itu. Saya belum pernah itu, terus diajak monggo Ustaz pijet. Model apa iki pijet iki? Alhamdulillah ke sana itu enak, ada AC-nya, ada apa. Cuma emang di situ tempat pijit terapis, orang terapisnya itu laki-laki semuanya. Jadi sing mijeti yo arek nom-nom. Nanti kakinya ini dulu pakai air hangat, dibasuh, terus nanti dilapi pakai handuk sing bersih. Ini lo Jakarta oke. Makanya di Jakarta itu ya tinggal duit apa enggak. Kalau punya uang ya bisa ke kebaikan ataupun ke kejelekan. Wa yakunu dzalika bi huduri mahramin aw zaujin aw sayyidin, atau suami atau gusti.
dan di sana tidak ada perempuan yang menanganinya, yang berkompeten, tidak ada. Wasadisu kaping 6 an-nadru iku ningali li syahadati krana dadi saksi, menjadi saksi. Alaiha ing atase ya si ajnabiyah fayang zuru mongko oleh ningali boleh melihat sapa asyahidu wong dadi saksi farjaha ing farjine pada farjinya inda syahadatihi ing dalam nalikane nyekseni ne yo si Zaid ketika dia bersaksi bizinaha kelawan zinane yo si ajnabiyah au wiladatiha utawa manae nglahirkannya yo si ajnabiyah fa in ta'ammada mongko lamun nejo sapa yo si syahid an-nadra ing ningali li ghairi syahadati krana liyane dadi seksi ya fiskun mongko iku dadi atau fasako mongko dadi fasik sapa ya si syahid maka dia menjadi fasik warudat lan den tolak apa syahadatu dadi saksine ya si syahid. Jadi ada orang dituduh berzina seumpamanya padahal dia itu masih biker seumpamanya. Nah, nanti kan ketika dia itu nuduh ada apa qadhaf dia menuduh orang berzina maka ketika itu dia hakul yakin dia tahu betul ono CCTV ini ono ini akhirnya kan nanti kalau tidak percaya dia telah berzina saya punya buktinya ini kalau tidak percaya lagi di visum di visum ono hasil visumnya memang sudah terjadi perzinahan ini selaput keperawanannya sudah robek ataupun lain sebagainya itu ana buktinya kabeh itu boleh melihat kalau memang niatnya adalah untuk syahadah au in nadru tawa ningalil muamalati krana are muamalah jual beli lil mar'ati maring wong wadon dengan perempuan fi bai'in ing dalam tuku wa ghairihi pada jual beli faya juzu mangko menang apa an-nadru ningali maka boleh melihat nadruhu oleh ningali rajul lah maring yosi ajnabiyah. Ya sekarang kamu kalau ke Indomaret, kamu ke kedai runcit, kamu ke warteg kemana, semuanya yang nunggu perempuan. Apakah kita tidak boleh melihat wajahnya? Jadi kalau kita berikan uang, Mbak ini uangnya, masuk kon ini, Mbak ini uangnya, gini atau Mbak ini uangnya, melihat sekelebat atau gini, wah kau lerek dulu arek wedok iki Indomaret iki kau lerek, Mbak ini uangnya, kira-kira on kepisi uang apa ndak nih ngono. Jadi Islam itu nggak sampai seperti itu ya, tetap kita itu dalam muamalah boleh melihat, cuma dibatasi, ngono loh. Melihat sesekali melihat boleh, nggak boleh ku melihat loh. Wah, apik sing dodol iki ya. Mare dadale kok ndelok ngene akhirnya kamu tercengang, akhirnya terpana, ya itu yang nggak boleh. Atau ndelok baru kok ndelok maneh, bolak-balik ndelok itu yang nggak boleh. Kalau muamalah lihat boleh. Wa qalu ta'i dawe musannaf ilal wajhi maring wajah min hazaking imro'ah khosatan kala hali khusus iku yarji'u iku bali apa qaulihi li syahadati maring syahadah. Boleh melihat itu untuk syahadah. Walil muamalah maring akad muamalah. Wasabi uta kaping 7 yang terakhir iku an-nadru ningali ilal amati maring budak wadon indab tiyaiha ing dalam Arab tukune ketika mau membelinya ai syiraiha ing dalam nalikane tukune membelinya ya si amat ilal mawadi maring pira-pira panggonan pada tempat allati kang yahtaju putu sapa rajul ila taklibiya maring bolak-balik akan allati untuk membolak-balik karena kamu beli barang. Jadi budak itu hakikatnya manusia, hukumnya kayak binatang, seperti barang dagangan. Karena memang dia itu adalah salah satu barang dagangan. Boleh dibolak-balik itu boleh. Fayang duru mongko ningali sapa ya sirajul atrafah ing pira-pira pucuke
anggotane yozi, jadi di pucuk-pucuknya ini dilihat anggota badane yozi imro'ah. Wa sya'roha lan rambuté yozi amat-amat. La auratuha ora ningali aurate, la aurataha ora ningali ing aurate yozi amat. Tidak boleh melihat auratnya. Jadi tetap dimuliakan, tidak boleh melihat auratnya. Jadi ini hukum 7 perkara dalam hal melihat. Yang penting adalah kalau kamu mau menikah nazar dulu. Yang kedua ini kalau kamu nanti bagaimana ketika punya istri sakit terus ke dokter, ke tabib, ke tukang ruqyah dan sebagainya, bagaimana tadi tips-tipsnya agar tidak terjerembab dalam khalwat ataupun dalam perzinahan. Faslun fima yasikhun nikah illa bihi wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi an lana qtarafna